Salam buat sahabat Merpati yang ada di mana saja. Aku di sini di tim Becker Baron. Seperti itu bos, nyata dan nyata. Kali ini Babang Rizal Merpati akan kupas tuntas tentang ternakan yang ada di tim Becker Baron yang konon katanya misterius. Kali ini Babang Rizal Merpati bersama Kok Yuyun. Kok Yuyun, ngomong-ngomong cara pertenak burung yang baik itu gimana Kok Yuyun? Kalau cara beternak yang baik ya, ini pertanyaannya simple tapi jawabannya panjang. Ya, gimana Kok Yuyun? Satu, kita pahami dulu ya, kalau memang bisa kita pakai burung yang berternak. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tahu silsilah di atasnya, ya, karakter indukannya di atasnya lagi seperti apa, di atasnya lagi seperti apa. Jadi nggak asal comot, kecuali kita iseng beli burung di mana di pasar, ya kita nggak tahu silsilahnya apa, lalu langsung diternak. Kalau dicoba masih mending ya, nggak apa-apa. Jadi ternak burung yang baik itu ya, jadi kita harus eh, sabar, perlahan-lahan ya. Langkah demi langkah kita jalani, terus evaluasi tiap hasilnya, tiap anakannya. Umpama kita awalnya punya induk A sama B ya, kita temukan ini anaknya, kita latih. Setelah dilatih, oh ternyata hasilnya seperti ini. Punya anak 5, yang anak pertama seperti ini, setutnya kencang, yang anak kedua setutnya lebih pelan, yang anak ketiga setutnya sedang, yang anak keempat tinggi enggak turun, yang anak kelima tinggi istimewa bawah dor. Nah tuh. Jadi dari keanakannya tersebut, 5 anakannya itu benar-benar diseleksi yang terbaik, diambil. Itu kalau kita belum tahu ya, kita ambil, simpen ya, terus kita coba lagi pakai indukan lain lagi. Seperti itu juga langkahnya. Jadi kita fokus untuk menghasilkan yang terbaik. Nanti yang terbaik sama yang terbaik itu kita temukan lagi, itu namanya istilahnya crossbreed. Tapi kalau yang saya jalani ini ya, saya jalani ternak dengan metode pemuliaan genetik. Maksudnya apa? Pemuliaan genetik itu agar gennya ini seragam, atau namanya istilahnya homogen. Itu bahasa Tegalnya homogen ya. Jadi gen-gen yang diwariskan ke anaknya itu biar anaknya mempunyai ciri khas yang sama. Umpama tinggi stabil, los atas, panjang bawah, tembak tepat, betina ter. Iya. Tapi nggak usah kencang-kencang. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menghasilkan di seluruh burung yang kita ternak itu akan seperti itu. Caranya dengan metode pemuliaan genetik. Itu ada saya rangkum. Memang saya berpacu ke
metodenya Stephen Van Bremen ya, itu di Merpati Pos, orang bule sana ya, dia menjalankan proses pemulihan genetik. Saya belajar dari situ dan saya praktekkan, memang hasilnya memang berhasil. Terus dalam yang penting lagi ya, kalau metode pemasangan ini yang paling penting, kita jangan terpaku ke teorinya inbreed atau line breed, itu enggak, jangan. Memang itu penting, itu sebagai proses saja, tapi yang paling utama adalah teknik pemasangan. Jadi antara indukan A, indukan B itu caranya gimana, tekniknya seperti apa agar menghasilkan burung yang berkualitas baik. Memang ada saya bahas di YouTube saya ya, panjang, ada beberapa episode ya. Teknik pemasangan, satu, menggunakan teknik pemasangan berdasarkan rabaan itu fenotip ya. Terus lanjut lagi, teknik pemasangan menggunakan genetik. Jadi kita nggak tahu rabaannya kayak gimana, yang penting keturunannya ini sama keturunannya ini biasanya pas. Nah, kalau di saya kombinasi favorit saya itu sapu angin sama kiwi saya. Itu kombinasinya banyak yang menghasilkan juara. Contohnya seperti Nasaret, terus Lorena, terus si Paing ya. Terus ada lagi angin Saketi, dan masih banyak lah ya. Oh, itu termasuk dari kandang Baron Ya, juga? itu dari kandang saya memang. Jadi itu pemasangan menggunakan genetik ya. Ada lagi yang ketiga, teknik pemasangan menggunakan gabungan dari yang satu kedua itu, fenotip sama genetik. Fenotipnya seperti apa? Harus yang sesuai, yang plus ketemu yang minus. Biasanya yang plus ketemu plus itu malah jarang jadi ya. Plus minus selalu begitu ya. Terus gennya juga kita perhatikan tuh. Nah, teknik pemasangan satu lagi yang terakhir, itu ada teknik pemasangan superstar. Biasanya yang lagi heboh apa, anaknya yang lagi heboh temukan sama anak yang lagi heboh. Nah, bisa saja itu berhasil, tapi kemungkinan besar ada gagalnya. Kalau pengen berhasil, jangan hanya satu langkah saja. Kita fokus ke anakan superstar A sama anakan superstar B, kita fokus jodohkan, punya anak, kita teliti, kita evaluasi, kita nilai hasilnya, lalu sisihkan mana yang terbaik, yang cocok sesuai dengan permainan kolong kita. Nanti selanjutnya kita temukan lagi pasangan superstar A ini dengan superstar C, kita teliti lagi. Nah, si A ini membawa gen apa, penurunannya seperti apa, si B membawa penurunan seperti apa, si C penurunan seperti apa. Nah, kita kumpulkan, lalu kita pisahkan untuk kemudian membagi-bagikan. Oh, si ini ketemu dengan ini sepertinya cocok ini. Nah, itu jadi jangan melulu berharap banyak dengan burung yang superstar A sama superstar B, itu jangan. Luarnya akan ini itu. Iya, ya berharap boleh tapi jangan terlalu berharap. Dan apalagi yang paling fatal ya, memberikan harapan kita yang kita sendiri aja belum tahu, tapi kita sudah memberikan harapan kita ke orang lain. Dan orang lain tersebut, apalagi orang awam, itu jelas harapannya nanti akan muluk-muluk, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, biasanya orang awam ini akan kecewa seperti itu. Timbul rasa bosan. Ya, timbul rasa bosan, frustasi, kok susah ya, kok susah ternak. Padahal ya ternak itu memang susah, tapi jika dipelajari dengan baik ya, dan sabar, dan mau mencoba hasil ternak kita sendiri, kemungkinan besar bisa berhasil. Itu juga ada tahap tahunan atau 2 tahun atau berapa? Kalau bicara tahapnya ya, saya mulai membangun farm saya ini berarti saya ternak dari 2003. Waktu itu saya masih di Jakarta ya, dari Sapu Letek keluar ke Sapu Angin, Sapu Lintang dan adik-adiknya itu ya, sampai sekarang
saya pakai darahnya sapu angin. Masih sampai sekarang Pak, ya? 90% ya dari hasil ternak saya itu ada gen sapu anginnya, entah itu cicit, entah itu cucu, entah itu canggah, kayak gitu. Jadi oplosannya masih juga di markas ya Pak, ya. Jadi untuk apa menternak itu tidak gampang Pak, ya? Nggak gampang. Nah, untuk proses dari 2003 sampai sekarang ya, sekarang 2020, dari 2017 saya sudah ancang-ancang bikin lagi untuk apa ya, untuk mengoplos darah-darahnya sapu angin. Nah, yang sekarang ini yang sedang viral Ya, itu apa kok? ya, seperti motret CR Yang kemarin juara kok, Ya. yang lagi angkat-angkatnya itu ya. ya, terus Jatayu yang dapat mobil di Lampung Ya, ya. Terus awan hitam awan ya. hitam. Ini tiga ini itu prosesnya proses secara genetik dan fenotip ya. Jadi basicnya menggunakan Hannibal Walet sapu angin. Itu tiga kok. Iya, seperti itu. Kalau Hannibal itu memang masih darah bekel tapi campurannya sudah jauh ya. Dari Hannibal itu cucu dari kakaknya Pesona. Itu hasil ternak teman saya namanya Iwan, Tegal, orang Tegal. Nah, saya kombinasikan ke ternakan yang sudah gennya sudah kental di saya, ya keluar seperti motor CR, seperti Jatayu kayak gitu. Nanti ada lagi nongol berikut-berikutnya. Yang masih muda-muda ya. Ya pasti nongol. Kenapa kok Yuyun masih beli player bukan dari hasil ternak sendiri kok? Ini memang ada beberapa anggapan ya, dan ada peternak juga yang memang tidak beli. Itu bebas sebenarnya ya. Selama stok indukan itu melimpah ruah. Tapi kalau saya jadi orang ingin selalu berkembang, ingin selalu maju. Tambah ke sana, saya harus lebih maju. Ternakan saya harus lebih maju. Makanya kita mengambil burung-burung dari luar, ya. Itu sebagai bukti bahwa kita itu mengakui hasil ternakan orang lain. Kalau memang bagus, ya kita bilang bagus. Dan bisa dipakai di ternak untuk menambal atau untuk menambah kualitas yang ada di kandang saya sekarang ini, ya kenapa nggak dipilih? Yang penting harga cocok, ya. Terus karakternya juga cocok sesuai yang ada di, kalau digabungan dengan yang ada di ternakan saya, ya kenapa nggak dibeli gitu. Jadi peternak yang hambatan peternak dalam mencapai keberhasilan itu ya, salah satunya merasa ternakan sendiri paling hebat. Itu nggak boleh ya. Nggak ada istilah paling hebat di merpati. Merpati ketemu merpati lainnya bisa kadang menang, kadang kalah. Bisa juga kita menang lawan ini, tapi kita kalah sama ini. Nah, yang penting kita fokus untuk menghasilkan merpati yang sesuai dengan impian kita. Dengan impian kita, caranya seperti apa? Nah itu, kalau memang di kita memang belum ada, ya kita harus melirik ke peternak-peternak lain dan harus diakui produk mereka itu bagus. Ya, jadi kita pun harus mengikuti perkembangan zaman. Taruhlah seperti jenderal ya. Burung seperti jenderal itu burung fenomenal. Dia karakternya sangat kuat dan kerjanya konsisten. Begitu juara. Nah, itu salah satu karakter yang sangat dibutuhkan. Karakter yang kuat. Jadi keinginan untuk dia untuk juara, untuk tampil kerja terus, itu yang sangat susah. Jadi burung seperti jenderal di ternak kita ambil sifat seperti itu ya. Kalau bicara sese aja ya, sese turun atau sese terbang itu banyak di luaran ya. Kita tinggal pakai pilih
terah mana ya. Tapi kalau bicara untuk konsistensi kerja dari merpati yang bisa juara berturut-turut terus dan prestasi banyak sekali, itu sangat susah. Itu alasan saya ngambil bajak laut. Iya, ya Kak Yuyun. Ya. Setahu saya selama saya main merpati, belum pernah ada burung dalam 1 tahun meraih juara 1 terus loh. Iya. Selama 15 kali. Iya. Itu belum Walaupun pernah ada. itu di lapak 1. Walaupun di satu lapak. Iya. Nah, di satu lapak, ya memang mainnya di situ. Iya. Ketika dibawa ke lapak lain, dia belum pengalaman. Iya. Tapi ketika sudah mendapat pengalaman yang baik, burung itu akan menunjukkan kualitasnya. Iya Kak Yuyun. Tentu saja dengan perawatan yang cermat, yang Iya. tepat. Jadi kayak gini Kak Yuyun. Untuk Kak Yuyun sendiri yang saat ini sedang diutamakan dalam peternakan di tim Becker Baron, jalur apa saja Kak Yuyun? Kalau di 2020 ini ya, saya memang menamakan project khusus untuk ternak di 2020. Saya kasih nama Nazaret Project. Yang saat ini di sini ya. Yang fokus saya di 2020 dan ke depan. Oh, yang kedepannya ini ya Karena kan? untuk pertama kali saya beternak, saya menggunakan basic breed, basic dasar ternak. Ya. Itu dari ibunya sapu angin. Ya. Dari ibunya sapu angin udah nggak ada. Saya ganti ke basicnya ke sapu angin. Sapu angin sekarang sudah tua juga dan memang sudah saya pakai hampir 90% semuanya ada darah sapu anginnya. Untuk kedepannya tahap basic breed ketiga saya pakai darah Nazaret. Nazaret adalah cucu sapu angin, masih darah mawar juga. Tujuannya apa? Memang karena Nazaret ini memang burung kayalan saya ya. Jadi sifatnya itu masih kental ya kok? Sifat juaranya maksudnya kok? Turunan juaranya jelas dari Iya. sapu angin dan triple nine. Iya. Itu cuma yang saya andalkan dari Nazaret. Nazaret itu burung kayalan saya yang selalu kebayang burung sprint tinggi stabil los atas tusuk bawah dor. Nah itu kok yang dicari-cari kok. Nah itu terus juga dijuluki juga burung paling kencang se-Jawa Tengah Iya. waktu itu ya. Jadi memang speednya memang luar biasa. Saya ke depan ingin menciptakan burung yang saya terbangnya sangat kencang, Sprintnya kok ya? mimpin, meninggal, stabil, kencang, tepat betina. Itu yang diharapkan Ko Yuyun Ya, ini. jadi saya menggunakan basic ke Nazaret. Nazaret. Ya, yang saya butuhkan memang darah-darah dari Nazaret. Dan memang sudah terbukti dari anak Nazaret juga juara, dari cucu juga banyak juara. Ya, tinggal dari cicit ini belum. Nah, depannya semoga kayak sapu angin. Kalau sapu angin sih ya, udah anak, cucu, cicit, canggah, anaknya canggah, cucunya canggah itu juara. Udah juara kok. Ya, Itu walaupun masih dibeli teman-teman yang itu yang di luaran. di luaran maksudnya. Ya, Dengar-dengar juara juga kok ya. ya. Kalau masalah ini kok katanya kok banyak teman-teman yang suka nyembelih betina itu, kalau menurut Ko Yuyun gimana itu? Sebenarnya ya itu mah hak masing-masing ya. Iya. Cuma kalau memang sebenarnya peternak ya dituntut sadis, Sadis ya itu. Kejam ya. kalau nggak ingin berbagi. Oh iya iya iya. Ya, dituntut kejam. Cuma saya pecinta binatang, saya nggak bisa kayak gitu. Kalau yang lainnya ya silakan, itu hak Iya, masing-masing, hak masing-masing, ya. masing-masing ya. Cuma untuk saya nggak bisa. Dan lagi secara teori ya, teori yang saya dalami, yang saya coba sampai sekarang ini, memang kalau di burung balap ya, atau di burung pos, itu memang betina menjadi peranan yang sangat penting. Betina ya. Pak? Ya. Kenapa di burung balap orang banyak yang nggak jual anakan betina? Mereka lebih suka potong ya. Karena memang variabel
sese, setut, dan sprint terbang kebanyakan ikut dari betina. Tapi untuk di golongan ini cc dan terbang super sprint nggak jadi jaminan untuk juara. Karakter teknik itu lebih penting untuk juara. Perbandingannya antara burung teknik dan burung cc itu kalau saya amati lebih banyak burung teknik untuk juara. Untuk maksudnya meredakan tenaga ya kok ya. Ya, jadi kalau kita fokus ke cc terus, ya, kita bertanding oke lah kalau di event-event lokal yang hanya terbang 5-6 kali bisa juara. Tapi untuk di nasional, event nasional itu kita membutuhkan fisik dan stamina yang luar biasa. Kalau kita ningkatin cc terus, ya, otomatis ya namanya pegel-pegel pasti lah. Itu kecuali kalau memang bisa rawatannya benar-benar super, bisa mengandalkan tenaga sehebat mungkin, ya silakan main cc. Nah, untuk Koyun sendiri ternak itu sudah berapa tahun kok? Saya ternak itu dari 2003 waktu saya masih di Jakarta, ya. Itu sebenarnya bukan ternak waktu itu 2003, itu nganakin masih coba-coba. Jadi saya pakai burung pasar, itu namanya sapu letek, saya beli 2006, keluarlah sapu angin. Terus saya juga ada yang namanya grandong, itu milik almarhum Pak Indarto, ya, itu saya uplek-uplek di situ. Terus saya coba, memang nggak sekali berhasil untuk grandong itu. Jadi tinggi, kenceng, tapi ngesotan. Jadi masih ngeluarin anak lagi, bisa dioplos lagi. Dicoba lagi, tinggi, stabil, cc-nya nggak ada. Nah, tapi dari situ kita belajar, oh ternyata ini seperti ini, oh ternyata ini seperti ini, kita ulangi lagi. Jadi prosesnya panjang sekali, 2003, sekarang kita 2020 ya. Nah itu 17 tahun. 17 tahun hingga sampai saat ini meraih kesuksesan. Ya, seperti itu. Oke, sahabat Merpati, tadi sudah dijelaskan Ko Yuyun tentang ternak itu nggak gampang, itu butuh waktu yang sangat lama kok ya. Ya, jadi sabar, jangan main instan. Kalau memang mengandalkan rezeki ya, mengandalkan istilahnya ternak ini, hasilnya kita serahkan sama yang di atas ya. Itu bukan ternak, itu nganakin dan kita berharap rezeki, ya silakan. Itu kalau hasilnya bagus ya keberuntungan, kalau hasilnya jelek ya nerima. Tapi nanti berikutnya kita akan mengandalkan yang di atas terus, sedangkan manusia kan diberi akal dan kepintaran untuk mempelajari misteri alam. Ini kok untuk penjualan ternak di Ko Yuyun itu yang laku keras itu terapa kok saat ini kok? Kalau yang laku keras, ya semua basicnya memang ada sapu anginnya sementara ini. Cuma tinggal kombinasinya nih. Kombinasinya apa? Kalau untuk waktu sekarang ini yang paling diburu adalah keturunan Nazareth. Oh, saat ini. Ya, untuk anak memang saya udah nggak jual lagi ya. Jadi hanya ada beberapa anak Nazareth yang sempat keluar. Tapi untuk sekarang anak saya nggak jual, saya ke cucu Cicit. ya itu. Kalau jenderal sendiri memang karena memang agak susah ya, kita dapat anaknya juga, akhirnya saya batasin penjualan. Sekarang ini hanya ada yang di luaran ya, anak jenderal itu yang di Pacik ada, terus di Pakris ada, terus di Talindo ada, terus di Orbit ada, dan saya sendiri. Itu ya, maksudnya yang jenderal sama betinaan dari saya ya, bukan yang jenderal sama betina bawaan. Oke, sahabat berarti tadi sudah dijelaskan Ko Yuyun tentang ternak yang ada di markas Becker Baron ini. Mudah-mudahan tim Becker dan Baron kedepannya semakin sukses. Amin.
Oke, sahabat Merpati, Bapak Ihsan Merpati pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, Bos. Nyata dan nyata. Seperti itu, Bos. Nyata dan nyata.